Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Kita sudah sebutkan ada 5 hak. Jadi ketika ada seseorang yang wafat kemudian meninggalkan harta, yang pertama kali harus diperhatikan dari harta tersebut bukanlah warisan, tapi ada hak yang perlu kita tunaikan terlebih dahulu sebelum membagikan warisan. Yang pertama, dari harta tersebut harus dikeluarkan dulu, harus diperhatikan apakah si mayit punya hutang yang berkaitan dengan harta peninggalan. Artinya, adakah harta peninggalan si mayit yang pernah digadaikan dan belum terlunaskan. Nah, kalau ada harta si mayit yang masih statusnya digadai, maka wajib dilunaskan, diambil dari harta peninggalan si mayit. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uang peninggalan si mayit atau harta peninggalan si mayit itu juga digunakan untuk biaya operasional pengurusan jenazah, dari membeli kain kafannya, kemudian membayar tukang kubur, tukang gali kubur, kemudian misalnya jasa memandikan, ambulan dan lain sebagainya, itu semua diambil dari harta peninggalan si mayit. Kemudian yang ketiga, hutang yang berkaitan dengan tanggungan. Baik tanggungannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya dia pernah ada diat, atau dia pernah bernazar untuk haji, dia pernah bernazar untuk haji atau umroh. Nah, maka wajib bagi ahlu warisnya menunaikan nazar si mayit yang belum terlaksanakan tadi. Kemudian yang keempat itu ada wasiat. Nah, pas seperti ayat yang tadi disebutkan, mimba di wasiatin. Jadi warisan itu dibagikan setelah ditunaikannya wasiat. Setelah ditunaikannya wasiat. Kemudian yang terakhir baru itu waris. Nah, jadi setelah 4 hak yang pertama itu sudah ditunaikan semua, kemudian ada sisa dari harta peninggalan si mayit, maka sisa dari harta peninggalan si mayit itulah yang dibagikan kepada ahlu waris dan statusnya sebagai warisan. Nah, maka tadi disebutkan di dalam ayat, zalika hududullah. Maka pembagian warisan ini adalah ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, jaminannya adalah surga. Dan barang siapa yang bermaksiat, menyimpang dari had-had, dari peraturan Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah khalidina finnar, maka dia akan kekal di neraka jahanam. Nah, ini pertemuan yang lalu kita telah membahas hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas yang berkaitan dengan syarat-syarat mendapatkan warisan, rukun-rukunnya, sebab-sebabnya, dan penghalang mendapat warisan. Jadi apa saja sih syarat mendapatkan warisan? Nah, jadi ketika ada harta peninggalan si mayit, tentu dengan telah menyesuaikan, telah menunaikan hak sebelumnya. Nah, kemudian mentang-mentang dia itu adalah anaknya, anak dari pemilik harta, semena-mena pasti sudah mendapatkan hak warisan. Nah, ternyata ada syarat-syarat dan ketentuan untuk mendapatkan warisan. Nah, yang pertama kita akan membahas syarat-syarat mendapatkan warisan.
jadi syarat yang pertama disebutkan mautul muwarrisi, wafatnya orang yang memiliki harta atau wafatnya pemilik harta. Ya, jadi sebelum wafatnya pemilik harta itu belum bisa dikatakan sebagai warisan. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Ya, ketika pemilik harta itu masih hidup, ya, kemudian dia membagikan kepada anak-anaknya, ini warisan buat kamu, ini warisan tanah buat kamu, ini warisan rumah buat kamu, ini sawah buat kamu. Nah, itu statusnya bukan warisan. Ya, status itu bukan warisan. Kenapa? Karena syarat warisan itu mautul muwaris. Pemilik harta itu harus sudah wafat. Ya, sebelum wafat itu statusnya bukan warisan. Maka ya, kalau seandainya yang tadi dilakukan oleh masyarakat, ini tanah buat kamu, ini sawah buat kamu, dan kondisi pemilik harta itu masih hidup, tapi kepemilikan itu berpindah setelah wafatnya si pemilik harta, itu statusnya wasiat, bukan waris. Tapi yang menjadi garis bawah, wasiat yang seperti ini itu tidak sah. Wasiat yang seperti ini tidak sah. Ya, kalau kita ingat ya pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya wasiat itu didapati dua syarat. Yang pertama, tidak boleh diberikan kepada ahlu waris. Jadi wasiat itu nggak boleh dikasih kepada ahlu waris. Ya, misalnya ada seorang yang memiliki rumah yang besar, kemudian anaknya cuma satu. Dia mengatakan, nak, saya wasiatkan rumah ini nanti untuk kamu. Kemudian setelah itu wafat. Nah, maka ini dia tidak boleh. Ya, kalau statusnya wasiat itu tidak boleh. Karena tidak boleh yang namanya wasiat diberikan kepada ahlu waris. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, rumah yang tadi itu tetap menjadi milik si anak, tapi melalui jalur warisan, bukan melalui jalur wasiat. Kalau seandainya anak tadi itu perempuan misalnya, ya perempuan itu tidak mungkin mendapatkan seluruh harta. Ya, perempuan dia mendapatkan setengah. Ya, nanti kalau seandainya anak yang tadi itu anak satu-satunya itu perempuan, maka rumah itu dijual, kemudian nominal atau hasil penjualannya dibagi setengah. Nah, setengah dari hasil penjualan itu diberikan kepada anak perempuan tadi, setengahnya lagi dikasih kemana? Ke Baitul Mal. Ya, setengahnya lagi ke Baitul Mal. Kalau seandainya tidak ada ahlu waris yang lain. Ya, jadi kalau tidak ada ahlu waris yang lain, sisanya dibagi ke Baitul Mal, atau ada pendapat ulama juga yang membagikannya kepada Zaul Arham. Itu nanti akan kita bahas di akhir-akhir kitab ini. Ya. Jadi syaratnya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahlu waris, sehingga ketika tadi pemilik harta yang masih hidup membagikan dalam keadaan hidupnya, ini rumah buat kamu, ini sawah buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu, maka wasiat tersebut batal. Ya, jadi nanti ketika wafat, apa yang pernah diwasiatkan itu tidak dianggap. Jadi pokoknya semuanya dikembalikan kepada bagaimana cara kita membagikan harta tersebut sesuai dengan bagian syar'i. Ya, dikembalikan lagi. Ya, meskipun tadi dia sudah mendapatkan sawah, misalnya sawahnya itu 5 hektar. Nah, kemudian anak yang kedua mendapatkan rumah cuma 1 petak, gitu. Anak yang ketiga misalnya cuma dapat toko. Nah, tentu hal tersebut tidak adil. Ya, ini belum sesuai dengan syariat. Maka dari itu nanti semuanya dihitung ulang, apakah sawah 5 hektar ini statusnya milik si anak pertama dan lain sebagainya? Jawabannya tidak, kalau statusnya wasiat. Beda halnya kalau statusnya hibah. Kalau statusnya hibah beda. Ya. Jadi ketika pemilik harta itu masih hidup, dia memiliki beberapa harta, ya, beberapa macam harta. Ya, tadi seperti rumah, tanah, kemudian toko.
kemudian dihibahkan kepada anak-anaknya. Sawah ini dihibahkan kepada anak yang pertama. Kemudian rumah dihibahkan kepada anak yang kedua. Kemudian toko dihibahkan kepada anak yang ketiga. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ya, kalau statusnya hibah, boleh. Hibah itu pemberian. Jadi dihibahkan, diberikan. Tapi dalam Islam, hibah yang namanya pemberian kepada anak itu dianjurkan pembagiannya harus rata. Ya. Jadi kalau hibah itu pembagiannya disyaratkan harus rata dan adil. Beda dengan warisan yang sudah ada takaran syar'inya. Ya, misalnya anak pertama diberikan tanah, maka kalau bisa harga tanah ini sama atau beda tipis dengan harga rumah yang diberikan kepada anak kedua. Begitupun tanah dan rumah yang diberikan kepada anak pertama dan kedua itu harus sama atau beda tipis dengan harga toko yang diberikan kepada anak ketiga. Nah, jadi hibah itu boleh dilakukan semasa hidup, tapi dianjurkan dan disunahkan yang namanya hibah pemberian dari orang tua kepada anak. Begitupun sebaliknya dari anak kepada kedua orang tua itu disunahkan pembagiannya secara adil dan merata. Ya, jadi tradisi yang banyak kita jumpai ya, ketika orang yang masih hidup pemilik hartanya itu membagikan ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Itu kita lihat status dari tujuan si pemilik harta. Kalau tujuannya itu dianggap sebagai warisan, maka tidak sah. Kalau hal tersebut dianggapnya sebagai wasiat, juga tidak sah. Tapi kalau yang dimaksud adalah hibah, pemberian semasa hidup, itu diperbolehkan. Ya, jadi yang pertama syaratnya adalah mautul muwaris. Ya, jadi syarat mendapatkan warisan pemilik hartanya sudah meninggal atau sudah wafat. Kemudian yang kedua, istimraru hayatil warisi ba'da mautil muwaris. Syarat yang kedua, ya, jadi syarat yang kedua berlangsung kehidupan ahli waris setelah wafat pemilik harta. Jadi ahli waris itu disyaratkan harus hidup, harus dalam keadaan hidup meskipun hanya 1 menit. Ya, meskipun hanya 1 menit. Misalnya, ya ada 2 orang ya, ada si ayah dan anak sedang bersafar, kemudian qadarullah kecelakaan. Nah, kemudian si ayah itu meninggal jam 12.00. Ya. Kemudian si anak ketika di tempat ya di TKP itu masih ada kehidupan ya. Dia seakan-akan dia masih hidup, dia masih bergerak, dia masih bisa ngomong gitu. Tapi kalau si ayah sudah meninggal di tempat dalam kondisi. Nah, maka si anak ini mendapatkan warisan. Ya, si anak mendapatkan warisan. Pertanyaannya, loh, Ustaz kan dia udah meninggal. Nah, maka jatah warisan dia diberikan kepada ahlu warisnya lagi. Ya. Jadi si anak ini kan punya ibu, ya. Istrinya si ayah. Ya, ibu juga mendapatkan warisan dari anaknya. Ya, jadi nanti si istri itu mendapatkan jatah double. Ya, warisan dari suaminya, warisan dari anaknya. Nah, kemudian juga si anak kalau misalnya sudah menikah kan punya istri. Kalau sudah punya anak dan punya anak, maka harta warisan yang diberikan kepada si anak yang telah mati ini juga itu nanti akan diberikan kepada ahlu warisnya lagi. Maka dari itu
Syarat yang kedua adalah berlangsungnya kehidupan ahli waris setelah wafat pemilik harta. Ya. Syaratnya si ahli waris ini harus ada kehidupan, meskipun hanya sebentar, meskipun hanya 1 menit. Tapi kalau sebaliknya, kalau ternyata yang meninggal si anak duluan, kemudian si ayah meninggalnya di rumah sakit, maka dalam kondisi seperti ini sangat-sangat disayangkan si anak tidak mendapatkan warisan. Dan ini banyak terjadi ya di desa-desa, di kampung-kampung. Anaknya sudah meninggal nggak tahu kapan, lebih dahulu daripada bapaknya atau daripada orang tuanya. Kemudian ketika orang tuanya meninggal, istri dari si anak itu menuntut hak waris. Padahal kalau dilihat dari hukum syar'i, si anak yang sudah meninggal lebih dahulu daripada bapaknya itu tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi sangat disayangkan. Ya. Nah, kalau dikasih hadiah ya supaya menenangkan itu tidak masalah. Ya, nanti ahli warisnya mungkin sepakat ya supaya tidak terjadi perselisihan di antara keluarga. Nanti sepakat mereka memberikan patungan lah, kasih berapa. Nah, diberikan kepada keluarga si adik ya, atau keluarga tadi ya, saudara kandung yang sudah meninggal kepada keluarganya. Tapi statusnya hadiah, bukan warisan. Nah, ini yang perlu disampaikan sebenarnya kepada orang-orang yang ada di desa, yang ada di kota, bahkan yang belum mengerti aturan ini. Jadi kalau si anak sudah meninggal duluan, sudah ya dia nggak punya hak waris gitu. Jangan menuntut ya, jangan menuntut. Karena apa? Karena memang aturan syar'inya seperti ini ya. Syaratnya itu si ahli waris ya yang akan mendapatkan warisan itu harus hidup ketika wafatnya si pemilik harta ya, ketika wafat pemilik harta. Tapi kalau sebaliknya maka dia tidak mendapatkan hak warisan gitu. Ya, kemudian yang ketiga syarat yang ketiga mengetahui sebab ya. Yang ketiga mengetahui sebab-sebab warisan. Dan ini nanti akan kita bahas di sebab-sebab mendapatkan warisan. Apakah sebabnya dikarenakan keturunan, dikarenakan pernikahan? Itu nanti akan kita bahas di babnya. Ya, ala kulli hal syarat-syarat warisan itu ada 3. Yang pertama wafatnya pemilik harta. Yang kedua berlangsungnya kehidupan ahli waris setelah wafatnya pemilik harta. Kemudian syarat yang ketiga mengetahui sebab-sebab warisan. Karena kalau kita tidak tahu nih sebab-sebab warisan, ya bisa jadi kita memberikan harta tersebut kepada orang yang salah, yang dia bukan ahli waris. Ya, misalnya contoh, ya mohon maaf, ada anak hasil zina, ya anak perzinaan. Kemudian dinikahi sama ada seorang perempuan berzina dengan laki-laki, kemudian hamil. Nah, kemudian si laki-laki yang menghamil ini menikahi perempuan yang tadi dihamili oleh dia. Nah, kemudian lahirlah seorang anak. Ya, lahirlah seorang anak, otomatis kan anak ini statusnya anak hasil zina. Nah, kemudian bapaknya meninggalkan sejumlah harta. Maka anak yang tadi itu tidak berhak mendapatkan warisan. Meskipun secara biologis dia anak kandungnya, tapi secara syar'i dia tidak dianggap sebagai anak ya. Tidak boleh anak tadi itu dinasabkan kepada bapak yang bukan syar'i. Ya. Jadi kalau misalnya anak yang lahir itu perempuan, nah nanti walinya itu wali hakim, tidak boleh bapaknya itu. Karena bapak yang menjadi bapaknya pada saat itu bukan bapak dalam agama ya, bukan bapaknya dalam agama. Jadi nggak boleh dinasabkan misalnya fulanah binti fulan, nah itu nggak boleh ya. Jadi nanti nasabnya itu dinasabkan ke ibunya. Maka ketika si bapak itu meninggal, harta yang ditinggalkan itu tidak diberikan kepada si anak yang hasil zina tadi. Jadi dia dari jalur bapak tidak mendapatkan harta warisan. Tapi kalau dari jalur ibu mendapatkan jatah waris.
Nah, ini yang perlu diketahui. Makanya kita harus tahu nih sebab-sebab mendapatkan warisan. Ya, di antara tadi supaya kita tidak asal membagikan. Ya, misalnya anak angkat mendapatkan warisan, padahal anak angkat itu tidak punya hak mendapatkan warisan. Ya, anak angkat kalau mau dikasih harta statusnya adalah wasiat, bukan warisan. Nah, ini perlu kita ketahui sebab-sebabnya. Baik, ya, kita lanjut ke rukun mendapatkan warisan. Ya, itu nanti akan kita bahas sebab-sebab mendapatkan warisan. Ya, rukun-rukun warisan juga ada 3. Yang pertama, ahli waris. Ya, harus ada ahli waris. Kalau tidak ada ahli waris, maka tidak ada warisan. Ya. Kemudian yang kedua, pemilik harta. Ya, kalau tidak ada pemilik harta, maka tidak ada warisan. Nah, ini jadi rukun. Nah, kemudian yang ketiga, harta peninggalan. Ya, kalau tidak ada hartanya, apa yang diwariskan gitu ya. Nah, jadi rukun-rukun warisan itu ada 3. Yang pertama ahli waris, ya harus ada ahli warisnya. Kemudian yang kedua pemilik harta, ya, atau yang mewariskan. Ya. Kemudian yang ketiga harta peninggalan, yaitu harta yang diwariskan kepada ahli waris. Nah, ini dia 3 rukun warisan. Taib. Kemudian selanjutnya sebab-sebab mendapatkan warisan. Sebab-sebab mendapatkan warisan. Sebab yang pertama adalah nikah atau pernikahan. Ya, jadi sebab mendapatkan warisan yang pertama adalah pernikahan. Disebutkan di dalam kitab Asbabul Irsi, sebab-sebab mendapatkan warisan. Yang pertama adalah an-nikahu. Sebabnya yang pertama adalah pernikahan. Walau qoblal khalwati, meskipun belum sempat sekamar. Ya, antara pasutri setelah akad nikah, ya meskipun belum sekamar itu dia sudah menjadi sebab mendapatkan warisan. Ya, seandainya baru akad nikah, ya kemudian salah satu dari keduanya ada yang meninggal, misalnya si istri meninggal, maka si suami mendapatkan warisan dari istri yang baru dia nikahi itu. Ya. Jadi sebab yang pertama adalah nikah walau qoblal khalwati. Wa kadzalika fi hali tolak ar-raj'i qabla intihail iddah. Begitupun ketika ada sepasang suami istri cerai, tapi cerainya di sini masih cerai raj'i, talaknya masih talak raj'i. Ya, talak raj'i itu talak yang masih bisa rujuk. Ya. Maksudnya talak raj'i adalah talak yang belum keluar dari masa iddah. Ya, jadi talak itu kan ada 2, ada talak raj'i, ada talak bain. Talak bain ada 2, talak bain sugro dan ada talak bain kubro. Talak bain sugro adalah talak bain yang kecil. Artinya apa? Dia masih bisa menikahi mantannya tapi dengan akad baru. Nah, ini dia
talak bain sugro. Ya contoh, ada sepasang kekasih ya, sepasang suami istri cerai. Masih cerainya cerai yang pertama, talak 1. Ya, iddahnya seorang perempuan itu berapa bulan sih? Berapa iddahnya? 3 kali? Ya, ada yang mengatakan 3 kali haid dan ada yang mengatakan 3 kali suci. Ya, kurang lebih 3 bulanan lebih ya. 3 bulanan lebih. Nah, selama masa iddah si perempuan itu masih dalam fase talak roj'i. Ya, jadi selama masih dalam masa iddah itu masih dalam fase talak roj'i. Jadi ketika si suami mengatakan saya rujuk dengan istri saya, maka secara otomatis mereka berdua itu sudah rujuk. Meskipun si istri nggak dengar, udah nggak dengar, tapi dengan syarat ada saksi yang mendengar di sana. Ada saksi yang mendengarnya. Misalnya dia ngomong sama temennya, ini kondisi lagi fase-fase talak roj'i, ya masih masa iddah, ya belum berakhir masa iddahnya. Nah, kemudian dia curhatlah sama temennya. Kemudian dia ngomong, ya sudah kalau gitu saya rujuklah dengan istri saya. Nah, ketika si suami bilang rujuk dengan istrinya, maka pada saat itu juga statusnya dah rujuk. Status dia sudah rujuk. Nah, ini dia namanya talak roj'i. Nah, pada fase talak roj'i ini, ketika ada salah satu dari pasangan suami istri meninggal, maka yang hidup berhak mendapatkan warisan dari yang meninggal. Ya, misalnya tadi itu kedua orang pasutri tadi masih dalam fase talak roj'i. Ya, kemudian ketika si suami ini sedang menuju rumah temannya, qadarullah kecelakaan dan meninggal, maka si istri yang statusnya dia ditalak roj'i belum berakhir masa iddahnya, dia berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan si suami yang wafat tadi. Ya, meskipun statusnya mereka berdua sudah talak, tapi talak roj'i itu hakikatnya mereka berdua sebenarnya masih dalam status suami istri. Sebenarnya masih dalam status suami istri. Ya, syariat memberikan waktu kepada mereka untuk berpikir untuk lanjut atau tidak. Makanya ketika misalnya mereka dalam fase talak roj'i melakukan hubungan suami istri, statusnya tanpa lafadz rujuk, itu saat itu mereka juga sudah rujuk. Ya. Dengan melakukan hal tersebut mereka sudah rujuk. Karena apa? Hakikatnya mereka berdua masih dalam status suami istri. Kapan berakhir status suami istrinya? Ketika sudah talak bain sugro. Ya, misalnya masa iddahnya sudah berlalu. Ya, sudah lewat tuh 3 bulan atau 3 kali suci atau 3 kali haid itu sudah berlalu, maka pada saat itu juga sudah tidak bisa rujuk kecuali dengan akad baru. Itu kalau talaknya masih talak 1 dan talak 2. Beda hal lagi dengan talak 3, itu dengan syarat si istri harus nikah dulu dengan orang lain. Ya, dan syaratnya harus dukhul. Ya, syaratnya harus si istri dengan suami barunya harus sudah berhubungan. Nah, itu syaratnya. Kemudian cerai, nah baru boleh dinikahi lagi. Ya, itu nanti akan dibahas di bab nikah, sangat panjang. Ya, karena itu kaitannya kuat dengan pembahasan nikah. Ini makanya kita bahas tadi sedikit. Nah, maka dari itu di sini disebutkan oleh beliau walau qablal khalwati wa kadzalika fi halit talaqir raj'i. Nah, beliau menjelaskan begitupun ketika seorang perempuan yang tadi mendapatkan warisannya itu melalui jalur pernikahan, kemudian ditalak yang masih raj'i, maka dia tetap mendapatkan hak waris. Ya. Kemudian yang kedua, sebab mendapatkan warisan yang kedua adalah nasab. Ya, jadi sebab mendapatkan warisan yang kedua adalah nasab. Ya, nasab itu keturunan imma dari usul, yaitu dari atas, bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Nah, itu dia jalur usul, jalur ke atas. Kemudian ke bawah, anak, ya, cucu,
terus ya, anak laki-laki, cucu laki-laki, terus sampai ke bawah. Pokoknya nanti seperti ini dia, apa kira-kira rangkaiannya. Misalnya mayit ke atas ada bapak, ibu, bapak ibu terus sampai ke atas. Kemudian ke bawah itu ada anak laki, ada anak perempuan. Nah, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, tapi turunnya itu melalui anak laki-laki, bukan anak perempuan. Nah, jadi nanti keturunan anak perempuan itu tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, cucu dari anak perempuan itu tidak ada hak waris. Ya, yang mendapatkan hak waris cucu dari anak laki-laki. Ya, jadi mayit anak laki-laki, terus keturunannya. Ya. Kemudian ke samping itu ada saudara kandung. Ya, ada saudara kandung, kemudian ada saudara seibu, saudara sebapak, dan ada saudara seibu. Ya. Ya, ke samping ada saudara kandung, berarti dia masih satu bapak dan satu ibu. Ada saudara sebapak, ya dia satu bapak tapi beda ibu. Nah, kemudian ada saudara seibu, dia satu ibu tapi beda bapak. Nah, ini tadi yang disebutkan di dalam surah itu yang dia diwariskan dengan jalur kalalah. Kalalah itu apa? Dia tidak punya usul, ya dia tidak punya asal untuk mewariskannya. Maka dari itu disebutkan, ya kalau dia sendiri dia mendapatkan jatahnya 1/6. Kalau dia banyak, ya 2 atau lebih, misalnya ada saudara seibu 2 atau lebih, maka jatahnya itu 1/3. 1/3 dibagi rata. Misalnya ada 5, ya sudah 1/3 dibagi 5. Ya, insya Allah nanti untuk masalah hitungannya akan kita bahas. Ya, akan kita bahas ada nanti materinya, jatah dari masing-masing, bapak berapa, ibu berapa, anak berapa, itu nanti ada materinya. Ya. Nah, kemudian ke samping kiri, ya ke samping kiri itu, dan di sini juga anak ya, anak laki, di sini anak laki. Ya. Jadi ke samping ada saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, serta anak laki-laki dari saudara kandung. Itu kalau bapaknya sudah tidak ada, ya saudara kandungnya sudah tidak ada. Kemudian anak laki-laki dari saudara sebapak, ini kalau bapaknya juga sudah tidak ada, tapi anak laki-laki dari saudara seibu tidak mendapatkan warisan. Karena dia tadi jalurnya kalalah, tidak memiliki usul. Ya beda bapak di sini, dia satu ibu saja. Nah, kemudian ke samping kiri itu ada paman. Nah, paman di sini disebutkan menggunakan ibarah amun. Dalam bahasa Arabnya amun. Jadi paman dalam bahasa Arab ada 2. Ada amun, ada kholun. Bedanya apa? Bedanya kalau amun paman dari jalur bapak. Ya. Kalau kholun paman dari jalur ibu. Nah, yang dimaksud dengan paman di sini adalah paman dari jalur bapak. Ya, menggunakan amun. Jadi paman dari jalur bapak. Adapun paman dari jalur ibu nanti masuknya ke zawil arham. Ya, bukan ahlu waris, tapi kita sebutnya sebagai zawil arham. Ya, siapa itu zawil arham? Tetap nanti dia ada jatah, tapi jatahnya tidak sama seperti warisan. Ya, nanti ada pembahasannya juga. Makanya zawil arham itu biasanya di kitab-kitab warisan ditaruhnya di akhir.
Ya ditaruhnya di terakhir. Kenapa? Ya nanti sudah selesai dulu pembahasan waris, baru nanti dibahas zawil arham. Ya ulama pun berselisih ini. Apakah zawil arham mendapat warisan atau tidak? Ya ada ulama yang berpendapat tidak dapat dan ada ulama yang mendapat dapat. Ya dalam mazhab Syafi'i zawil arham mendapatkan warisan. Begitupun dalam mazhab Hambali. Ya. Kemudian dalam mazhab lain ada yang berpendapat bahwasanya zawil arham tidak mendapatkan warisan. Ya kemudian di sini juga ada anak laki-laki dari paman. Ya kemudian juga ada paman sebapak. Beserta anak laki-lakinya. Ya, jadi totalnya ada berapa nih kira-kira? Ya. Nanti ada pembahasannya, insya Allah akan kita bahas siapa saja yang mendapatkan warisan dari jalur laki-laki. Ya, siapa saja sih laki-laki yang mendapatkan warisan? Siapa saja perempuan yang mendapatkan warisan? Nanti total keseluruhannya ada sekitar 15 kategori laki-laki yang mendapatkan warisan dan ada 10 kategori perempuan yang mendapatkan warisan. Itu nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya ala kulli hal yang kita bahas pada hari ini kita membahas syarat, rukun, sebab. Ya. Nah kita sudah sampai ke sebab yang kedua. Jadi sebab yang kedua mendapatkan warisan itu adalah nasab. Nah tadi makanya penting kita di mana di syarat yang pertama ya, di syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga di situ kan disebutkan mengetahui sebab-sebab warisan supaya kita tahu ya siapa saja sih yang berhak mendapatkan warisan ini, melalui sebab apa dia mendapatkan warisan. Ya, kalau tadi kan anak angkat, dia tidak termasuk orang yang mendapatkan sebab mendapat waris. Ya, dia dari hubungan pernikahan tidak, kemudian dari nasab juga tidak. Nah, kemudian yang ketiga ini al-wala. Ya, yang ketiga ini al-wala. Wala itu apa? Ya, jadi wala itu misal ada seorang budak. Ada seorang budak. Ini di zaman dulu berarti ya. Seorang budak yang dibebaskan oleh tuannya. Ya, jadi ada seorang budak dibebaskan oleh tuannya. Kemudian si budak tadi setelah bebas berniaga menjadi pembisnis handal, ya, menjadi orang yang kaya raya. Kemudian budak tadi meninggal, ya, meninggal dengan harta yang banyak dan dia tidak memiliki keturunan. Maka harta tadi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada mantan tuannya. Ya, diberikan kepada mantan tuannya. Inilah yang disebut sebagai sebab mendapat waris melalui jalur al-wala. Al-wala itu membebaskan budak. Ya. Jadi mantan budaknya memiliki harta yang banyak, kemudian wafat tanpa memiliki ahli waris, maka harta peninggalan si budak itu diberikan kepada mantan tuannya. Nah jadi ini dia 3 sebab mendapatkan warisan. Yang pertama pernikahan, yang kedua nasab, yang ketiga wala. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah penghalang-penghalang mendapatkan warisan. Nah, jadi ada penghalangnya ya mendapatkan warisan. Jadi jangan mentang-mentang anak kandung gitu. Ya bisa langsung ujuk-ujuk pasti saya dapat warisan. Nah, enggak. Nah, ada di sini mawani. Ada penghalang dari mendapatkan warisan. Yang pertama adalah ar-riqu, yaitu perbudakan. Ya, yang pertama adalah perbudakan. Misalnya ada anak dari orang kaya menjadi budak. Ya, misalnya dia mengikuti militer, kemudian ternyata tertawan, nah, menjadi budak. Maka anak dari orang kaya yang tadi sudah menjadi budak
Ya, ketika orang tuanya meninggal, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, karena apa? Statusnya budak. Ya, disebutkan ar-riqu fala yarisu man bihi rikun wala yuwarrisu. Jadi yang merdeka itu tidak boleh memberikan warisan kepada budak, dan budak juga tidak bisa memberikan warisan. Jadi yang namanya budak, dia tidak mendapat waris dan tidak bisa mewarisi. Ya, jadi ketika tadi ada anak orang kaya, kemudian dia tertawan menjadi budak, ya resmi nih statusnya berubah dari yang merdeka menjadi budak. Tapi syaratnya ya, yang namanya budak itu ya dia non muslim. Dia non muslim. Ya misalnya dia hidup di keluarga yang kafir, ya. Kemudian si anak yang kafir ini menjadi budak, menjadi tawanan. Maka statusnya si orang tua tadi itu yang kafir tidak boleh mewariskan kepada anaknya yang statusnya budak. Ya, tidak boleh mewariskan kepada anaknya yang statusnya budak. Jadi yang pertama yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan adalah perbudakan. Ya, bisa dipahami di sini ya. Nah, belum bisa. Nah, kan kita ngomong muslim ini kan jadi iya. Ya, jadi yang namanya warisan dalam kekafiran, orang-orang kafir itu juga Nasrani mewariskan kepada anaknya yang Nasrani. Kemudian Yahudi mewariskan harta kepada anaknya yang Yahudi. Nah, nanti ada di sini pembahasan ikhtilafuddin. Perbedaan agama itu menjadi sebab dia tidak boleh mendapatkan warisan. Yang artinya, bolehkah orang Nasrani mewariskan kepada anaknya yang Yahudi? Menurut sebagian pendapat tidak boleh. Karena apa alasannya? Perbedaan agama. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena menurut ulama yang mengatakan boleh, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dianggap sebagai agama kafir. Yang namanya agama kafir seakan-akan dia satu agama. Nah, itu jika kita melihat bahwasanya Nasrani disyaratkan harus mewariskan kepada keturunan yang Nasrani. Begitupun Muslim. Atau kita kasih gambaran yang mudah lah, contoh yang perbudakan tadi. Misal umat Islam itu berperang melawan non-Muslim. Ya, kemudian dalam peperangan tersebut ada beberapa orang yang tertawan dan menjadi budak bagi siapa? Bagi orang-orang yang non-Muslim tadi. Maka anak yang tertawan tadi, padahal orang tuanya itu orang kaya. Ya, padahal orang tuanya orang kaya. Kemudian orang tuanya yang kaya tadi itu meninggal. Maka anak yang tertawan yang statusnya menjadi budak dari orang kafir itu tidak berhak mendapatkan warisan. Alasannya kenapa? Alasannya disebabkan karena harta budak itu harta tuannya. Jadi kalau si budak tadi mendapat warisan itu percuma. Karena apa? Harta yang dimiliki si budak itu nanti diambil oleh tuannya. Maka dari itu kaidahnya di dalam syariah, yang namanya budak tidak boleh mendapat warisan dan tidak boleh mewarisi. Kenapa tidak boleh mewarisi? Karena hakikatnya budak itu tidak punya harta. Jadi harta yang dimiliki budak itu harta tuannya. Saya kasih contoh. Zaman dulu kan masyhur ya dengan yang namanya jual beli perbudakan. Ya, ada seorang budak yang memiliki uang atau memiliki harta 5 dinar. Ya, 1 dinar itu sekitar 4,75 gram. Ya, 1 dinar itu sekitar 4,75 gram emas. Ya, sekarang mungkin 1 gram emas itu sekitar hampir 2 jutaan. Nah, itu bisa dikali 4,75. Nah, ini punya 5 dinar. Nah, si budak itu punya 5 dinar. Kemudian dijual kepada orang lain. Yang membeli budak tersebut senilai 5 dinar juga. Ya, jadi kita gambarkan seperti ini. Ada budak
yang memiliki uang 5 dinar. Ya. Uangnya 5 dinar. Ini milik si A tadinya. Budak ini milik si A. Kemudian si A dan si B itu transaksi untuk menjual si budak ini. Kata si A kepada si B, saya jual budak ini kepada kamu 5 dinar. 5 dinar saja. Maka si B membayar 5 dinar kepada si A. Dan ternyata setelah si budak ini diberikan kepada si B, didapati si budak ini punya harta 5 dinar. Maka 5 dinar ini boleh diambil sama si B. Jadi harta yang dimiliki si budak itu juga dimiliki oleh tuannya. Maka dari itu kenapa agama melarang budak mendapatkan warisan? Karena kalau seandainya budak mendapatkan warisan, itu nanti harta yang diambil, yang diberikan, yang diwariskan itu akan diambil oleh tuannya. Jadi sama saja. Nanti dia sama-sama tidak punya harta. Nah, ini gambaran mudahnya. Ya, gambaran mudahnya kenapa kok budak itu tidak boleh mendapatkan warisan. Dan itu juga lah sebabnya budak tidak boleh mewarisi. Karena apa? Syarat atau rukun dari warisan itu tadi harus memiliki harta peninggalan. Sedangkan budak, ya statusnya budak, itu tidak memiliki harta peninggalan. Ketika dia wafat, ya sudah. Apa yang akan dia wariskan kepada ahli warisnya? Nah, itulah. Dan nanti ahli warisnya juga statusnya budak juga. Terus seperti itu. Nah, nanti dikecualikan budak yang dia boleh mendapatkan warisan itu ada yang namanya budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak mukatab itu budak yang sudah melakukan perjanjian dengan tuannya membayar sekian dengan tempo sekian. Misal ada budak dengan tuannya melakukan perjanjian. Kamu akan bebas jika kamu membayar saya 1 miliar dalam tempo 1 tahun. Maka dalam waktu 1 tahun ini si budak boleh bekerja dan menghasilkan uang, dan uang yang dihasilkan oleh budak tadi itu 100% milik dia. Karena apa? Tujuannya budak mukatab tadi itu mengumpulkan uang untuk menebus dirinya sendiri. Ya, jadi dikecualikan di sini adalah budak mukatab. Ya, jadi budak mukatab yaitu budak yang dia melakukan perjanjian dengan tuannya membayar sekian, ya nominal sekian dalam tempo sekian. Dan yang termasuk dikecualikan juga budak muba'at. Apa itu budak muba'at? Budak muba'at itu budak sebagian. Sebagian budak, sebagian merdeka. Loh, gimana kok bisa ada budak sebagian kayak gini gitu? Nah, misal contohnya ada 2 orang yang membeli 1 orang budak. Nah, jadi patungan nih 2 orang. Harganya misalnya 10 juta lah. 5 juta lah mereka. Patungan beli 1 orang budak. Nah, gak lama kemudian karena si A itu merasa gak tega dengan budaknya. Ya, si A merasa gak tega dengan budaknya, maka dia mengatakan saya bebaskan kamu. Nah, si A itu sudah membebaskan si budak, tapi si B nggak mau. Saya nggak mau. Berarti artinya apa? Si budak tadi sebagian merdeka, sebagian lagi dia budak. Nah, maka budak ini harus membuat kesepakatan kepada tuannya. Dia membutuhkan budak ini jam berapa sampai jam berapa. Ya, dari 1 hari itu nanti dibagi 2. Nah, maka di waktu-waktu kemerdekaannya, kemudian dia bekerja mendapatkan uang, itu hasil uang yang dia dapat itu murni 100% milik si budak. Nggak boleh diambil sama tuannya. Ya, karena apa? Statusnya budak muba'at. Nah, maka dari itu yang dimaksud di dalam Al-Qur'an termasuk asnaf, ya termasuk golongan yang berhak mendapatkan zakat, itu diantaranya budak. Tapi budak apa?
budak mukatab atau budak muba'at. Bukan budak-budak lainnya, bukan rik atau budak kin. Budak kin itu budak murni atau mudabbar, yaitu budak yang dia akan dibebaskan di akhir hayat si pemilik. Jadi nanti budak itu ada banyak macamnya, gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dalam Al-Quran yang mendapatkan zakat itu siapa? Dua budak ini, budak mukatab dan budak muba'at. Dan termasuk yang dibahas tadi di sini yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan itu adalah budak murni. Ya, tapi kalau budak mukatab, budak muba'at enggak, dia tetap berhak mendapatkan warisan. Ya, jadi yang pertama, penghalang yang pertama adalah perbudakan. Kemudian penghalang yang kedua adalah pembunuhan. Ya, jadi penghalang seseorang mendapatkan warisan yang kedua adalah pembunuhan. Pembunuhan terhadap siapa? Terhadap pemilik harta. Ya, misalnya ada seorang anak yang udah nggak sabar dia mau dapat warisan gitu. Ya, dia mau ngambil jalur cepat. Dia bunuhlah orang tuanya supaya dia dapat warisan. Tapi sayang, tindakan dia itu justru yang menghalangi dia dari mendapatkan warisan. Makanya didapati ada sebuah kaidah di dalam ilmu fikih. Man ista'jala fi syai' uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu, maka hukumannya dia diharamkan akan sesuatu tersebut. Nah, ini juga nasihat buat para penuntut ilmu. Ya, orang yang tergesa-gesa pengen jadi ulama, maka dia diharamkan menjadi ulama. Ya, nggak boleh tergesa-gesa. Dan itu dipraktekkan dan diaplikasikan dalam masalah ini. Ya, dalam masalah warisan. Orang yang tergesa-gesa ingin mendapatkan warisan, mengambil jalur kilat ya, dia bunuh orang tuanya supaya cepat mendapatkan warisan. Ternyata apa? Hukumannya dia diharamkan mendapatkan warisan tersebut. Nah, jadi pembunuhan termasuk sebab dari penghalang mendapatkan warisan. Bahkan di dalam madhab lain, termasuk dalam madhab Maliki, sebab seseorang meninggal aja itu sudah dianggap sebagai pembunuhan. Ya, sebab ya misalnya ada seorang anak nggak sengaja naruh kulit pisang, kemudian tiba-tiba orang tuanya lewat, keinjek, meninggal. Dalam mazhab Maliki, anak yang naruh kulit pisang tadi nggak dapat warisan. Kenapa? Karena dia yang menjadi sebab orang tuanya meninggal dan dia dihukum sebagai orang yang membunuh. Nah, ini lebih mengerikan lagi. Ya, gara-gara kulit pisang dia nggak dapat warisan. Ya. Nah, jadi yang kedua adalah pembunuhan. Ya, penghalang mendapatkan warisan yang kedua adalah pembunuhan. Kemudian yang ketiga, perbedaan agama. Ya, yang ketiga adalah perbedaan agama. Jadi orang muslim tidak boleh mewariskan kepada orang kafir, begitupun sebaliknya. Orang kafir tidak boleh mewariskan kepada orang muslim. Misalnya ada orang tua yang kafir, anaknya muslim, maka di sini si orang muslim tadi, ya si anaknya muslim itu tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kafir. Ya, begitupun sebaliknya. Orang muslim punya anak yang kafir. Ya, maka anak yang kafir ini tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang muslim. Maka dari itu disebutkan di sini ikhtilafu ad-din fala yarisu al-kafiru minal muslimi. Jadi orang kafir itu tidak mendapatkan warisan dari orang muslim. Ya, adapun kasus yang tadi kita sebutkan, apakah anak yang muslim mendapatkan warisan dari orang tua yang kafir? Di sini ulama berselisih. Ternyata ada pendapat yang mengatakan anak yang muslim itu juga mendapatkan warisan dari orang tua yang kafir. Ya, jadi ada perselisihan di kalangan ulama di sini. Ya, dalam masalah orang tua yang kafir, apakah anak yang muslim apakah mendapatkan warisan dari orang tua yang kafir? Jawabannya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak. Kenapa? Karena berbeda agama. Pendapat yang kedua,
tetap dia mendapatkan warisan. Tapi kita lebih memilih ke pendapat yang pertama karena apa? Alasannya ikhtilafuddin, perbedaan agama itulah yang sudah menjadi penghalang antara keduanya saling mewariskan. Ya, jadi perbedaan agama tadi menjadi sebab penghalang seseorang mendapatkan warisan. Ya, maupun dia itu Majusi, Yahudi, Nasrani. Nah, ini dianggap sebagai perbedaan agama. Meskipun ada ulama yang mengkategorikan Yahudi, Majusi, Nasrani itu satu agama dalam kekufuran. Nah, tapi menurut pendapat tersebut, maka antara Yahudi dan Nasrani boleh saling mewariskan. Tapi antara Majusi, Nasrani, Yahudi dengan Muslim itu tidak boleh saling mewariskan. Alasannya karena apa? Muslim itu Islam. Adapun selainnya itu non Muslim. Itu sudah dianggap sebagai berbeda agama. Nah, jadi penghalang mendapat warisan yang ketiga adalah perbedaan agama. Nah, ini dia syarat, rukun, sebab, dan penghalang mendapatkan warisan sudah kita bahas pada pagi hari ini, dan kita bisa saksikan ya, semuanya masing-masing itu 3. Sebab syaratnya 3, rukunnya 3, sebabnya 3, penghalangnya ada 3. Makanya sebagian ulama menyebut ilmu faraid sebagai ilmu sulasi. Sulasi diambil dari kata salasah, 3. Jadi disebut sebagai ilmu sulasi. Kenapa? Karena syarat, rukun, sebab, dan penghalangnya masing-masing itu ada 3. Itu. Ya, alhamdulillah kita sudah membahas semua yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Syarat yang kedua. Iya. Tadi kan dicontohkan meninggalnya ada perbedaannya. Bagaimana kalau dalam kandungan? Pada waktu ayah meninggal, ibu punya anak yang sudah dalam kandungan yang belum lahir. Status bayi yang dalam kandungan berarti kan hidup sebenarnya. Berarti dapat warisan dia. Dapat warisan. Walaupun belum lahir ya. Meskipun belum lahir. Iya. Walaupun baru seminggu udah jadi seminggu gitu ya. Iya. Dia tetap mendapatkan warisan. Hanya saja nanti harta warisannya itu ditahan dulu. Ya, sampai dia lahir. Kan kebanyakan kita kan kalau belum ngek gitu ya. Padahal harusnya dapat ya. Dapat, harusnya dapat. Tetap janin yang di dalam kandungan perut ibu, dia tetap mendapatkan harta warisan. Karena statusnya hidup ya. Iya, statusnya hidup. Terus yang perbedaan agama. Kan kalau yang bapak muslim, orang tua muslim, anak kafir jelas terputus ya. Nah, tadi yang ada pendapat yang terbalik. Iya. Kalau seandainya Bapaknya kafir. Bapaknya kafir. Iya. Bapaknya kafir, anaknya muslim. Menurut yang dua pendapat tadi. Iya, itu ada 2 pendapat. Ada boleh. Ada yang tidak boleh. Ada yang tidak boleh. Tapi kita lebih ngambil yang tidak boleh. Perbedaan agama. Iya. Nasab berarti hitungannya seperti itu, dapat semua atau yang saya tahu kan misal ayahnya meninggal, nah cuma anak sama ibunya yang dapat seperti itu, atau yang setelah bagian itu dapat semua? Iya, semua ini ahli waris. Hanya saja nanti dalam masalah waris itu ada yang namanya hajab. Hajab itu penghalang. Ya, dia yang menghalangi dari si fulan mendapatkan warisan. Ya, kita contohkan misalnya ada si mayit meninggalkan harta, kemudian ada anak laki-laki, kemudian ada istri, kemudian ada saudara kandung dari si mayit. Ya. Maka nanti saudara kandung si mayit harusnya kan dia mendapatkan warisan. Tapi karena di situ ada anak, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ada anak yang menghalangi dia dari mendapatkan warisan. Atau gambaran mudahnya, contoh mudahnya seperti ini. Mayit punya anak. Anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki si mayit punya anak laki-laki juga. Statusnya cucu.
Ya. Sebenarnya kalau dalam bagan anak laki-laki terus sampai ke bawah, itu dia berhak mendapatkan warisan. Maka kalau seandainya si mayit meninggal, apakah harta si mayit itu diberikan kepada keduanya? Jawabannya tidak. Jawabannya diberikan kepada yang terdekat dengan si mayit jalurnya, kepada anak laki-laki. Artinya cucu laki-laki tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena masih ada bapaknya. Nah, bapaknya ini yang disebut sebagai hajib. Hajib itu yang menghalangi. Nah, jadi bapaknya lah yang menghalangi si cucu dari mendapatkan warisan. Adapun kalau nanti bapaknya sudah tidak ada, ya misalnya bapaknya ini sudah wafat. Nah, kemudian si mayit meninggalkan harta, maka harta si mayit itu diberikan kepada cucunya, kepada cucu dari jalur anak laki-laki. Begitupun terus sampai ke bawah. Ya nanti akan kita bahas insya Allah. Itu terkait dengan hajib dan mahjub. Ya, ada yang orang yang menghalangi, ada yang terhalangi dari mendapatkan warisan. Padahal dia termasuk ahli waris, tapi dia tidak mendapatkan warisan karena ada ahli waris lain yang lebih prioritas. Ya, ada ahli waris yang lebih diprioritaskan, yang VIP, ya, sehingga yang ekonomi ini tidak mendapatkan jatah warisan. Ya, contoh seperti ini. Nah, ini nanti antara saudara kandung dengan saudara sebapa, itu yang lebih diutamakan saudara kandung. Ya, saudara sebapak dengan saudara seibu, itu yang lebih diutamakan saudara sebapa. Ini dilihat dari yang terdekat ke mayit. Nah, begitupun ke atas, ya. Bapaknya masih punya bapak lagi. Bapaknya masih punya bapak lagi, ya, terus kakek. Nah, kakek apakah dia mendapatkan warisan? Hukum asalnya dapat. Kakek itu hukum asal dapat warisan. Tapi kalau masih ada bapak, maka kakek tidak dapat warisan. Kenapa? Karena bapak ini hajib, bapak yang menghalangi dari si kakek mendapatkan warisan. Si kakek ini statusnya mahjub, yang terhalangi. Sehingga kapan kakek mendapat warisan? Kalau tidak ada bapak. Kalau bapaknya sudah wafat, kemudian kakeknya masih hidup, maka si kakek dia berhak mendapatkan warisan. Nah, jadi yang kita tulis di bagan ini, semuanya hukum asalnya berhak mendapatkan warisan, hanya saja nanti ada hak prioritas. Siapa yang lebih berhak dan siapa yang terhalangi dari hak mendapatkan warisan tersebut, dan itu nanti akan kita bahas pada bab hajab namanya. Gitu. Ya. Karena ini istri jalurnya jalur pernikahan. Ya, ini tadi kita tulis jalur nasab. Ya, nanti insya Allah pertemuan selanjutnya ketika kita membahas al-warisuna minar rijal, yaitu ahlu waris dari kalangan laki-laki, itu kita sebutkan siapa saja. Ada sekitar 15 kategori ahlu waris dari laki-laki, di antaranya ada suami di sana. Nah, kalau ini kan kita tidak sebutkan suami istri, karena tadi kita tuliskan hanya dari jalur nasab saja dulu. Ya. Banyak motivasi kayaknya. Luar biasa ya, banyak yang nggak dipahami masyarakat. Iya. Iya. Ada lagi? Masalahnya di luar itu barangnya ada nggak gitu ya? Rukun deh. Rukunnya kan enggak gitu. Silakan, ada lagi? Yang lain. Ini Ustaz. Iya. Kan buat pembagian warisan itu kan harus sesuai dengan porsi ya. Berarti paling ideal memang harta warisan itu dijual ya. Iya. Karena kalau sebidang tanah, rumah itu kan agak susah baginya. Iya, meskipun sebenarnya bisa tapi sulit. Sulit itu. Karena kan setiap lokasi berbeda harga. Nah, makanya memang idealnya biar lebih adilnya dijual. Kemudian hasil dari penjualan tersebut baru dibagikan warisan. Nah, kecuali kalau memang dia manggil ahli tanah yang sudah bisa menakar. Kalau di sini
harganya sekian, kalau di sini harganya sekian. Nah, kalau dia mampu seperti itu, maka boleh membagi rumah sesuai dengan jatah yang sudah ditakar atau ditaksir oleh ahli tanah tadi. Gitu. Kan di masyarakat kita kadang-kadang sewinan tanah itu kan sudah ditempati oleh anak-anak ya. Iya. Karena kalau harus dijual lagi kan itu pasti akan. Nah, ini juga nih. Ya, misalnya orang tua mengatakan rumah ini jangan dijual, harus jadi terminal. Nah, ini juga nggak boleh dalam Islam. Itu, iya, itu wasiatnya tidak sah. Nah, jadi wasiat yang menyelisihi syar'i itu tidak boleh ditunaikan. Ya, jadi ada orang tua yang mengatakan, ini rumah ini jangan dijual ya, ini nanti buat terminal kalian kumpul di sini. Itu nggak bisa. Karena apa? Mau nggak mau rumah tersebut adalah termasuk dari harta peninggalan dan wajib hukumnya dibagi. Gitu. Nah, ini banyak ya terjadi di masyarakat yang hal tersebut. Ya. Ada lagi yang masih muda-muda mau tanya? Cukup dulu Ustaz ya. Cukup ya. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan waris selanjutnya. Ya. Semakin menarik nanti, semakin apa? Ada hitungannya. Ada rumus-rumusnya insya Allah ya, supaya kita menjaga ilmu waris ini supaya tidak punah di akhir zaman. Ya, kita harus terus melestarikan. Ya, masa hewan-hewan yang sudah hampir punah aja dilestarikan. Nah, ini ilmu yang sangat penting gitu ya. Bisa sampai pertumpahan darah gara-gara warisan, kita nggak mau melestarikannya. Justru ilmu yang seperti ini, yang darurat seperti ini, yang harus lebih diprioritaskan untuk dilestarikan. Ya, insya Allah dengan adanya kajian waris ini termasuk bentuk kita menjaga ilmu Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga menjaga kita semua. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan intansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolong kalian. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberikan petunjuk jalan yang lurus, ya, jalan yang sesuai dengan sunnahnya, kemudian dipermudah kita untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya akhiri liqa kita, pertemuan kita pada pagi hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.